Shalom sahabat pendidikan Kristen. Puji kepada Tuhan kita boleh berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Oleh anugerah Tuhan tentu kita boleh merasakan perubahan hari demi hari untuk bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pola asuh keluarga Kristen. Sahabat pendidikan Kristen, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberikan satu analogi kepada setiap kita bahwa pribadi yang paling tahu tentang sebuah produk adalah pencipta dari produk itu sendiri. Misalkan sebuah setrika, tentu yang paling memahami tentang setrika itu adalah pembuat dari setrika tersebut. Demikian juga dengan alat peralatan elektronik lainnya. Ketika kita ingin mengetahui apa sesungguhnya produk itu, kemudian bagaimana memfungsikannya, menjalankannya, tentu orang yang paling tahu adalah si pencipta dari produk tersebut. Ketika sahabat pendidikan Kristen membeli sebuah produk, pastilah di dalam produk tersebut ada manual yang diberikan oleh dari si pencipta. Misalkan sahabat pendidikan Kristen membeli sebuah smartphone, maka di dalam dari smartphone tersebut ada panduan-panduan yang diberikan bagaimana cara mengoperasikan smartphone tersebut. Setiap produk pasti akan menyertakan manual dari cara penggunaannya dan hal-hal informasi lain sampai garansinya di dalamnya pasti ada. Demikian juga dengan manusia. Pribadi yang paling mengenal manusia adalah penciptanya sendiri. Sang pencipta memberikan kepada kita manual kehidupan yang disebut dengan firman Allah. Firman Allah itu adalah yang saat ini kita pegang bernama Alkitab. Jadi kalau sahabat pendidikan Kristen ingin mengasuh anak di keluarga, maka lihatlah manual itu. Karena di dalam manual itu sudah diberikan oleh Allah untuk menuntun kita bagaimana kita mengasuh di dalam sebuah keluarga Kristen. Nah, sahabat pendidikan Kristen, firman Allah seharusnya menjadi top prioritas dalam keluarga Kristen ketika ingin mengasuh anak. Kita kembali lagi kepada manual kehidupan. Alkitab diberikan oleh Allah sebagai manual kehidupan, tuntunan kehidupan bagi setiap kita, bagaimana caranya mengasuh anak. Pengasuhan di keluarga Kristen seharusnya menempatkan firman Allah di tempat yang paling tinggi, karena itu adalah manual kehidupan. Nilai-nilai dan kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab itu seharusnya menjadi cara pandang bagi sebuah keluarga Kristen dalam mengasuh anak-anak. Cara pandang akan mempengaruhi filosofi pegangan keluarga itu dalam mendidik anak-anak. Dari filosofi-filosofi yang ada di dalam firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan sebagai filosofi, kemudian akan menentukan keputusan dan tindakan atau pengalaman yang dilakukan oleh sebuah keluarga Kristen. Dari keputusan-keputusan dan tindakan serta pengalaman yang ada, itu akan mempengaruhi keterampilan dan perilaku dari keluarga Kristen. Ketika keterampilan dan perilaku ini dilakukan secara ulang-berulang, maka itu akan menjadi sebuah karakter di dalam keluarga Kristen. Jadi pola pengasuhan yang benar di dalam keluarga Kristen adalah menempatkan firman Allah di tempat yang paling tinggi. Firman Allah ini harus menjadi cara pandang atau worldview bagi keluarga Kristen. Worldview inilah kemudian yang akan mempengaruhi filosofi dari keluarga Kristen. Filosofi itu kemudian mempengaruhi keputusan dan tindakan serta pengalaman-pengalaman dari sebuah keluarga Kristen. Keputusan, tindakan yang dilakukan akan menghasilkan sebuah skill dan perilaku.
skill dan perilaku yang dilakukan secara ulang berulang akan menjadikan itu karakter di dalam keluarga Kristen. Ketika keluarga Kristen melakukan dan menempatkan firman Tuhan itu di tempat yang tertinggi, secara bertahap dia akan menjadi karakter di dalam diri kita. Tetapi sebaliknya, ketika keluarga Kristen mulai dari karakter, maka ini adalah sesuatu yang salah. Ketika pendidikan dimulai dari satu karakter, seorang anak melihat bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara berkelahi. Karena dia melihat figur ayahnya kalau menyelesaikan masalah dengan mamanya, dengan cara berkelahi atau bertengkar. Kemudian di tempat lain dia juga melihat hal yang sama. Di tempat lain ketika dia sudah dewasa, dia melihat hal yang sama. Maka anak itu akan melihat, bahwa berkelahi itu adalah sebuah keterampilan atau perilaku untuk menyelesaikan masalah. Berarti kalau kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, maka tindakan atau keputusan yang harus kita lakukan adalah dengan cara berkelahi. Maka berkelahi akan menjadi sebuah filosofi. Filosofi ini kemudian menjadi world view bagi anak-anak, bahwa kalau mau menyelesaikan masalah, kita harus berkelahi. Kemudian ketika firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu dianggap sebagai sebuah kebohongan. Kenapa? Karena kalau mau menyelesaikan bukan dengan cara mengasihi, tapi dengan cara berkelahi. So, sahabat pendidikan Kristen, berhati-hatilah dalam mendidik anak-anak. Ikuti pola yang Allah tetapkan di dalam firman Allah, karena firman Allah itu adalah manual kehidupan bagi saudara dan saya. Jadi pilihlah standar Alkitabiah yang ditetapkan oleh Allah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.